Instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan. Halo sahabat belajar, video kali ini kita akan membahas pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K. Menpan RB Republik Indonesia atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia baru-baru ini mengeluarkan surat nomor B-239-M.SM.01.00/2025 sifat sangat segera. Kita akan bahas ada 3 poin yang ditekankan pada surat tersebut. Yang pertama, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN dapat melamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi jelas di sini harus ada dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN. Tentang hal ini telah dibahas di channel Sahabat Belajar dengan thumbnail seperti ini ya. Poin 1 ini terdiri dari beberapa bagian karena memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang A, tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Jadi ketika berkas dia buat, dia usulkan, dia upload, ya sahabat belajar, terkena TMS, tidak memenuhi syarat. Jadi nanti boleh dia ikut ke tahap 2. Kemudian yang B, tidak memenuhi syarat seleksi administrasi pengadaan CPNS. Kalau yang tadi P3 tahap 1 yang bagian A, yang bagian B CPNS terkena TMS. Yang C, belum melamar seleksi pengadaan ASN, baik itu P3K atau CPNS, belum melamar sama sekali. Yang D, memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Sudah lulus berkas administrasi tetapi tidak hadir ketika seleksi kompetensi. Kemudian yang E, memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Kalau yang D tadi untuk P3K tahap 1 tidak diikutinya seleksi kompetensinya. Kalau yang E, seleksi CPNS administrasinya sudah lulus tetapi tidak diikuti. Sehingga dia diberi kesempatan untuk mengikuti P3K tahap 2. Poin yang kedua, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi sebagai berikut. Yang A, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Dia ikut seleksi CPNS, SKD, SKB, tetapi tidak lulus. Apakah di SKD-nya atau di SKB-nya atau ketika perankingan dia tidak lulus. Yang B, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi, dia mengikuti seleksi P3K tahap 1, tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan atau mudahnya tidak ada tanda L. Tapi bukan tidak lulus, karena seleksi P3K tidak ada yang tidak lulus atau tidak ada kode TL. Yang ada L, kemudian ada R2, R3, dan R4, dan sebagainya. Demikian juga yang di tahap 2. Tapi dia tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Tentang hal ini telah dibahas di channel Sahabat Belajar dengan thumbnail seperti ini ya.
Ketiga, instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan. Kita perhatikan pertimbangannya. Ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan penetapan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi jelas ya sahabat belajar, P3K paruh waktu bisa diangkat menjadi P3K karena ada sahabat belajar yang bertanya, kapan P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K? Jadi jawabnya ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan penetapan kebutuhan dari Menteri Pan-RB. Jadi belum ditentukan berapa tahun baru diangkat menjadi P3K penuh lah kita sebut. Oke sahabat belajar, dengan video ini mudah-mudahan tercerahkan ya. Kita berharap sahabat belajar yang umurnya sudah di atas 50 tahun dan masa kerjanya 20 tahun ke atas segera diangkat menjadi P3K. Tidak ada lagi paruh waktunya, tetapi P3K. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Menpan RB Republik Indonesia atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia baru-baru ini mengeluarkan surat nomor B-239-M-SM-01.00/2025 sifat sangat segera. Kita akan bahas ada 3 poin yang ditekankan pada surat tersebut. Yang pertama, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN dapat melamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi jelas di sini harus ada dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN. Tentang hal ini telah dibahas di channel Sahabat Belajar dengan thumbnail seperti ini ya. Poin 1 ini terdiri dari beberapa bagian karena memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang A, tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Jadi ketika berkas dia buat, dia usulkan, dia upload, ya sahabat belajar, terkena TMS, tidak memenuhi syarat. Jadi nanti boleh dia ikut ke tahap 2. Kemudian yang B, tidak memenuhi syarat seleksi administrasi pengadaan CPNS. Kalau yang tadi P3 tahap 1 yang bagian A, yang bagian B CPNS terkena TMS. Yang C, belum melamar seleksi pengadaan ASN, baik itu P3K atau CPNS, belum melamar sama sekali. Yang D, memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Sudah lulus berkas administrasi tetapi tidak hadir ketika seleksi kompetensi. Kemudian yang E, memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Kalau yang D tadi untuk P3K tahap 1 tidak diikutinya seleksi kompetensinya. Kalau yang E, seleksi CPNS administrasinya sudah lulus tetapi tidak diikuti. Sehingga dia diberi kesempatan untuk mengikuti P3K tahap 2. Poin yang kedua, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi
sebagai berikut. Yang A telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Dia ikut seleksi CPNS, SKD, SKB tetapi tidak lulus. Apakah di SKD-nya atau di SKB-nya atau ketika perankingan dia tidak lulus. Yang B telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi, dia mengikuti seleksi P3K tahap 1, tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan atau mudahnya tidak ada tanda L. Tapi bukan tidak lulus, karena seleksi P3K tidak ada yang tidak lulus atau tidak ada kode TL. Yang ada L, kemudian ada R2, R3, dan R4, dan sebagainya. Demikian juga yang di tahap 2. Tapi dia tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Tentang hal ini telah dibahas di channel Sahabat Belajar dengan thumbnail seperti ini ya. Ketiga, instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan. Kita perhatikan pertimbangannya. Ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan penetapan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi jelas ya sahabat belajar, P3K paruh waktu bisa diangkat menjadi P3K karena ada sahabat belajar yang bertanya, kapan P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K? Jadi jawabnya ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan penetapan kebutuhan dari Menteri Pan-RB. Jadi belum ditentukan berapa tahun baru diangkat menjadi P3K penuh lah kita sebut. Oke sahabat belajar, dengan video ini mudah-mudahan tercerahkan ya. Kita berharap sahabat belajar yang umurnya sudah di atas 50 tahun dan masa kerjanya 20 tahun ke atas segera diangkat menjadi P3K. Tidak ada lagi paruh waktunya, tetapi P3K. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.